Ngobrol nyantai bareng Kenzi. Bareng kita, aku Agis, Aku Evi, Aku Rani, Aku Raffi. aku Manda, dan aku Ratih. Oke guys, langsung aja kita bahas isu yang lagi ramai banget. Penerimaan mahasiswa baru KIPK di 2025 ditiadakan. Artinya, yang udah daftar sekitar 21.000 orang itu ya bisa jadi nggak dapat beasiswa sama sekali. Parah banget sih ini, kayak udah dikasih harapan, terus ditarik lagi gitu aja. Dan bukan cuma itu, ternyata yang ongoing juga nggak bisa lanjut karena dana nggak cair buat 663.000 mahasiswa yang lagi kuliah pakai KIPK. Itu sama aja kayak ngedorong ribuan orang buat putus kuliah. Bayangin kalau kita ada di posisi mereka, udah kuliah, udah tengah jalan, tiba-tiba nggak bisa lanjut karena beasiswanya hilang. Dan efeknya tuh kemana-mana bro. Orang-orang dari keluarga kurang mampu yang tadinya punya kesempatan buat naik kelas lewat pendidikan jadi stuck lagi. Jujur ya, kita kan generasi yang udah sering dibilangin masa depan itu ada di tangan pendidikan. Lah, gimana mau pegang masa depan kalau aksesnya diputus? Nah, itu dia. Nggak cuma individu aja yang kena dampaknya, tapi juga masyarakat luas. Kalau anak-anak dari keluarga kurang mampu nggak bisa kuliah, rantai kemiskinan jadi susah diputus. Benar sekali, misalnya dalam satu keluarga belum ada yang sarjana, dan anak pertama akhirnya bisa kuliah pakai KIPK. Harapannya setelah lulus dia bisa bantu keluarganya naik level ekonomi. Sekarang harapannya itu nyaris hilang. Dan bukan cuma yang baru mau masuk kuliah aja yang kena, yang udah jalan kuliah juga jadi ketar-ketir. Gimana kalau mereka harus putus di tengah jalan? Ini bisa bikin masyarakat resah banget sih. Udah susah masuk kampus, terus tiba-tiba ditambah drama. Nggak ada dana buat kuliah. Ini bisa jadi isu nasional. Dan aku yakin bakal rame dibahas di mana-mana. Sekarang pertanyaannya, kalau ini udah kejadian, solusinya gimana? Apa masih ada harapan? Harapannya sih pemerintah bisa mempertimbangkan kembali ya. Soalnya kalau sampai ini fix, dampaknya gede banget. Gak cuma buat mahasiswa, tapi juga buat Indonesia di masa depan. Setuju banget sih, harus ada tekanan dari berbagai pihak, termasuk kita sebagai Gen Z yang bakal terdampak langsung. Suara kita bisa jadi kekuatan buat mengubah kebijakan. Minimal kita bisa lebih vokal di media sosial, nyebarin petisi, atau bahkan ikut diskusi-diskusi publik soal pendidikan. Jangan diam aja guys. Iya, kita juga bisa cari alternatif beasiswa lain atau kesempatan kuliah murah di luar negeri. Tapi tetap aja, kita berharap pemerintah bisa ambil langkah buat ngatasin ini. Intinya kita nggak bisa pasrah. Kita harus nyari solusi sambil tetap nge-push pemerintah buat nggak ngebiarin pendidikan tinggi makin eksklusif. Jadi itu tadi obrolan kita soal kebijakan KIPK yang bikin kita semua deg-degan. Intinya kita nggak boleh nyerah dan harus tetap cari cara buat dapetin pendidikan terbaik. Kalau kalian punya opini atau pengalaman soal ini, langsung aja share di kolom komentar atau mention kita di sosial media ya. Jangan lupa juga buat terus update soal KIPK atau beasiswa lain. Siapa tahu masih ada perubahan kebijakan. Dan buat yang lagi berjuang buat kuliah, semangat terus. Bye-bye.